Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyari Rahmawati Priyambudi. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, Prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan semester 2. NPM saya adalah 2207048. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS Bina Mentoring. Apa saja sih materi UTS Bina Mentoring? Materi UTS Bina Mentoring terbagi menjadi 4 bab. Yang pertama adalah Bina Mentoring sendiri, yang kedua adalah Afebrata, yang ketiga adalah ekosistem air, yang keempat adalah biomarker. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang materi Bina Mentoring. Apa sih Bina Mentoring itu? Nah, Bina Monitoring adalah pemantauan kualitas air dengan cara metode B-indikator. Apa sih itu B-indikator sendiri? B-indikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaan di lingkungan, keberadaan lingkungan atau perilakunya di lingkungan. Apabila tuh organisme perubahan perilaku di lingkungan sendiri, nah di situ akan berubah, akan sebagai penunjuk kualitas air. Nah, biomata sendiri itu terbagi menjadi dua jenis. Apa saja sih jenis biomonitoring? Yang pertama itu biosemen study, yang kedua adalah toxicity biosasi. Nah, yang pertama adalah biosemen study. Nah, biosemen study itu adalah organisasi atau tingkat organisasi kehidupan dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Apa saja? Dan tingkat rendah itu dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, populasi, komunitas, ekosistem, bioma. Yang kedua, toxicity biosasi, itu melakukan uji laboratorium tentang kualitas air. Materi kedua tentang Afebrata. Afebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung dan tulang belakang. Nah, Afebrata itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Invertebrata sama vertebrata. Nah, kalau invertebrata dibagi, yang satu invertebrata dibagi menjadi 8 filum. Filum Annelida, contohnya adalah cacing laut. Yang kedua, filum Arthropoda atau hewan kaki beruas diklasifikasi menjadi 4. Yang ada Crustae atau udang-udangan, contohnya itu peonas atau udang windu. Yang B, Priopoda, hewan berkaki banyak, diklasifikasikan menjadi 2, yaitu Chilopoda dan Dilopodra. Yang C adalah Arachoinoda, contohnya kalajengking dan kalajengking dan laba-laba. Yang D ada insekta, contohnya serangga, contohnya itu lalat, belalang, terus kupu-kupu. Yang ketiga, invertebrata contohnya adalah colelentra, hewan berongga, contohnya ubur-ubur. Ubur-ubur ada 2 jenis, yaitu polip yang menempel dan medusa itu yang bergerak. Yang keempat ada echinovertebrata, itu hewan berduri, contohnya adalah bintang laut dan bulu babi. Yang kelima adalah moluska, hewan berunak, contohnya adalah siput. Yang keenam adalah porifera, hewan berpori, contohnya tumbuh karang. Tumbuh karang itu bukan tumbuhan tetapi hewan. Yang ketujuh adalah palimentes, itu cacing pipih, contohnya Planaria. Yang kedelapan terakhir adalah cacing didih, contohnya cacing gelang, bersifat parasit. Nah, sekarang tentang vertebrata. Vertebrata yang satu kelas Coerentes, ikan bertulang rawan. Contohnya apa? Ikan hiu dan ikan pari. Yang kedua adalah Oryctes, ikan bertulang sejati, contohnya kuda. Nah, yang ketiga adalah Agnatha, ikan tambarahang, contohnya lamprey. Keempat adalah reptil, hewan melata, contohnya kura-kura. Kelima adalah aves, adalah unggas. Keenam adalah mamalia. Nah, perikanan berdasarkan sifat cara hidupnya. Nah, 1. Plankton adalah organisme sangat kecil yang dapat melayang-layang. Itu dibagi menjadi 2, yaitu fitoplankton, tumbuhan, dan zooplankton atau hewan. Yang kedua adalah nekton, adalah organisme yang dapat bergerak bebas. Kanan kiri, belakang itu bergerak bebas. Yang ketiga adalah neston, ada organisme yang berstandar berenang di atas permukaan. Contohnya adalah ikan serangga yang berenang di atas permukaan. Yang keempat adalah
Ferrepton adalah hewan yang menempel merayap pada benda lain yang menyembul ke permukaan. Contohnya bernakal yang di atas pasang surut air. Surut pasang laut. Yang kelima ada bentos, organisme merayap di dasar perairan. Contoh itu kerang-kerang yang berada di dasar laut. Materi ketiga tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem di alam di mana terjadi hubungan timbal balik antara organisme satu dan organisme yang lain. Nah, ekosistem itu mempunyai dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup ini adalah biotik, sedangkan abiotik itu tidak ada senyawa. Nah, kalau biotik itu mempunyai organisme yang meliputi yang A adalah individu. Apakah yang dimaksud individu? Individu adalah merupakan organisme tunggal seperti tikus, dalam jambu. Dalam individu adalah cara adaptasinya itu penyesuaian secara genetik dalam meredakan diri. Yang B, populasi. Apakah itu populasi? Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu disebut populasi. Yang C adalah komunitas. Apakah itu komunitas? Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada waktu yang sama, berinteraksi satu sama yang lain. Yang D, ekosistem. Penyusun ekosistem adalah produsen, terus ada konsumen, ada herbivora, dekomposer, pengurai. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas. Antara komponen saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. Yang E, terakhir, biosfer. Biosfer adalah yaitu bios artinya kehidupan, sedangkan sphaira artinya lingkungan. Jadi biosfer adalah lingkungan hidup. Nah, biosfer adalah merupakan kumpulan semua ekosistem di penjuru dunia. Nah, yang kedua, komponen abiotik yang tidak bernyawa. Contohnya itu air, cahaya matahari, terus ada air, cahaya matahari, terus ada tanah, garam tanah, kelembaban tanah, terus ada garam mineral, kelembaban, terus ada asam kan ada asam, ada garam mineral. Nah, ekosistem air ini dibagi menjadi dua, ekosistem tawar dan ekosistem laut. Perairan tawar itu diberikan menjadi dua, yaitu perairan tenang. Perairan tenang adalah yang alirnya tenang aja. Kalau perairan mengalir itu ngalir terus deras dan berhentinya di laut. Contohnya adalah sungai. Sungai adalah sumber mata air terbesar di dunia. Nah, sungai itu isinya itu ada ikan. Sungai itu air tawar. Contohnya itu ikannya itu komunitasnya itu ada ikan nila, ikan gurame, dan ikan lele. Nah, berdasarkan air tawar itu diberikan menjadi tiga, yaitu litoral. Apakah littoral? Itu adalah sungai dangkal yang dapat mendapatkan sinar matahari. Jadi dalam ekosistem ini banyak ekosistem di dalamnya. Yang B, linetik, sungai yang berada jauh tetapi masih ada sinar matahari. Yang C, produval, sungai yang berada jauh di dalam matahari dan tidak mendapatkan cahaya matahari. Nah, ekosistem air laut diberikan menjadi 4 ekosistem, yaitu ekosistem laut, ekosistem terumbu karang, ekosistem estuari, dan ekosistem pantai pasir. Ekosistem laut adalah ekosistem yang berada pada kedalam lebih dari 2000 meter dari permukaan laut. B, ekosistem terumbu karang adalah ekosistem laut dangkal di mana sinar matahari masih dapat masuk. Yang C, ekosistem estuari itu ekosistem tempat bertemunya air tawar dan air laut. Yang D, ekosistem pantai adalah daerah pantai yang berada di tepi laut. Daerah ini adalah salah satu hasil proses sedimentasi air laut.
Materi keempat tentang biomarker. Biomarker adalah tanda-tanda terpapar efek atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Nah, secara singkat, biomarker atau sensi sekreto ini sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia, tetapi kehadiran agen atau metabolit di dalam tubuh itu tidak ditemukan atau dosis internal. Nah, secara luas atau sensu lacto, biomarker ini sebagai penggunaan semua jenis parameter indikatif dan terdiri dari subokalisme, spesies bioindikator, spesies bionometer, dan spesies sentinel, serta indikator ekologi. Biomarker ini sebagai dasar biomonitoring dan bioindikator modern dalam mencoba membangun hubungan antara biologis yang satu dan satu yang lain. Nah, pengkategorian biomarker itu terbagi 3. Biomarker itu pengkategorian ada 3. Apa saja? Yang adalah biomarker paparan adalah substansi atau metabolitnya atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Yang B, biomarker efek. Nah, adalah perubahan terukur atau biokimia, struktural, fungsional, organisme, perilaku, dan lain-lain dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang mapan, potensial atau potensial. Biomarker yang C atau yang terakhir kerentanan, penanda kemampuan untuk menanggapi tanggapan paparan bahan kimia secara negatif. Ketiga adalah paparan atau biotransformasi. Paparan biomarker itu ada 3. Inhalasi, paru-paru, kulit, terus gastronomi atau konsumsi. Nah, biomarker ini dapat digunakan untuk apa saja? Yang pertama adalah sirkulasi kimia atau metabolit di dalam tubuh. Yang kedua adalah mekanisme penyakit atau efek buruk. Nah, contoh apa saja biomarker? Nah, contohnya yang adalah CA atau carnotenobromine antigen atau CA adalah penanda tumor untuk kanker usus besar, kanker lambung, kanker kandung kemih, kanker payudara, kanker pankreas, kanker paru-paru. Yang B adalah hypertensive cardiac component. Pemeriksaan ini bisa digunakan sebagai pendeteksi kerusakan jantung pada pasien dengan serangan jantung. Nah, kriteria apa sih biomarker yang terjadi? Nah, kriterianya adalah yang adalah biomarker harus bisa mendeteksi tahap awal dari proses toksitas dan harus mendahului efek pada organisasi biologis dari tingkat tinggi. Biomarker harus spesifik untuk komponen tertentu dari kelas yang lain komponen tertentu. Yang C, biomarker harus merespon pada konsentrasi yang dapat mengubah komponen lingkungan. Yang D, identifikasi variabilitas non-toxical yang diindikasi dengan variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik. Nah, yang 6 itu matris biologis. Matris biologi itulah urin, darah, udara yang dihembuskan, air liur, air mani. Matris yang dapat ini tergantung pada jenis biomarker. Ekotoksologi adalah ilmu yang mempelajari racun, kimia, dan fisik pada makhluk hidup, khususnya populasi dan komunitas termasuk ekosistem, termasuk jalan masuk agen interaksi dengan lingkungan. Butter 1978. Tujuan etologi adalah mencari substansi yang aman yang berarti dapat mencari mekanisme racun terhadap organisme, mencegah terjadi efek yang tidak dikehendaki yang berarti harus dapat mengidentifikasi secara kuantitatif. Terus racun dalam organisme, udara, dan air. Membuat kriteria dasar untuk standarisasi dapat memperbaiki cara pengobatan keracunan dan membuat antidotum.